Inilah 5 hal yang dapat merusak otak tanpa kita sadari. Kebiasaan sehari-hari yang seringkali dilakukan tanpa menyadari bisa memiliki dampak yang merugikan bagi kesehatan otak kita. Pada kenyataannya, banyak dari kita tidak menyadari bahwa kebiasaan yang mungkin dianggap sepele atau tidak berbahaya ternyata dapat memiliki konsekuensi jangka panjang terhadap fungsi otak kita. Ketika kita berbicara tentang kebiasaan sehari-hari, kita seringkali terfokus pada aspek fisik seperti pola makan, olahraga, atau tidur. Namun, kita harus ingat bahwa otak adalah organ yang sangat penting dan perlu diperhatikan dengan baik. Banyak kebiasaan yang tampaknya tidak ada hubungannya dengan otak, namun sebenarnya dapat berdampak signifikan pada kesehatan mental dan kognitif kita. Berikut ini adalah 5 hal yang dapat merusak otak tanpa kita sadari, berdasarkan perspektif psikologi. 1. Stres kronis. Stres kronis adalah kondisi yang dapat memberikan dampak negatif yang signifikan pada kesehatan otak kita. Ketika kita mengalami stres yang berkepanjangan tanpa dapat mengelolanya dengan baik, ini dapat mempengaruhi berbagai aspek fungsi otak, termasuk kognisi, memori, dan kesehatan mental secara keseluruhan. Stres kronis menyebabkan pelepasan hormon kortisol yang berkepanjangan dalam tubuh kita. Kortisol adalah hormon stres yang dapat memengaruhi struktur dan fungsi otak. Peningkatan level kortisol yang berlangsung dalam jangka waktu lama dapat merusak sel saraf dan mengganggu koneksi sinaptik di otak. Dampak ini terutama terjadi di hipocampus, area otak yang berperan penting dalam fungsi kognitif dan memori. Ketika kita mengalami stres kronis, fokus dan konsentrasi kita dapat terganggu. Pikiran kita mungkin terbagi dan sulit untuk memusatkan perhatian pada tugas yang sedang dihadapi. Kemampuan untuk mengingat dan memproses informasi juga dapat terpengaruh. Stres kronis dapat memperburuk kualitas tidur, menyebabkan gangguan tidur seperti insomnia, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kinerja kognitif dan daya ingat kita. Selain itu, stres kronis juga dapat berdampak negatif pada kesehatan mental secara keseluruhan. Stres yang berkepanjangan dapat meningkatkan risiko gangguan kecemasan, depresi, dan gangguan suasana hati lainnya. Ini karena ketika kita mengalami stres, tubuh kita merespons dengan meningkatkan produksi hormon stres dan mengaktifkan respons fight or flight. Jika respons ini terus-menerus diaktifkan, dapat mengganggu keseimbangan kimia otak dan menyebabkan perubahan dalam suasana hati dan perilaku kita. 2. Kurang tidur. Tidur yang cukup dan berkualitas memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan otak kita. Kurang tidur atau tidur yang tidak memadai dapat berdampak negatif pada fungsi kognitif, konsentrasi, dan memori jangka pendek. Selain itu, kurang tidur juga meningkatkan risiko masalah kesehatan mental, seperti depresi dan kecemasan. Selama tidur, otak kita melakukan berbagai proses penting yang mendukung pemulihan dan pemeliharaan fungsi kognitif. Tidur membantu konsolidasi memori, di mana otak mengkonsolidasikan dan mengorganisir informasi yang telah diproses selama periode bangun. Kurang tidur mengganggu proses ini dan dapat menyebabkan gangguan pada kemampuan mengingat dan memproses informasi dengan efisien. Tidur yang tidak memadai juga dapat mempengaruhi regulasi emosi kita. Ketika kita kurang tidur, kita mungkin lebih rentan terhadap perubahan suasana hati, menjadi mudah marah, atau mengalami perasaan tegang secara emosional. Selain itu, kurang tidur dapat memperburuk respons stres, membuat kita lebih rentan terhadap stresor sehari-hari dan mengganggu keseimbangan mental kita. 3. Pola makan tidak sehat. Pola makan yang tidak sehat, terutama makanan yang kaya lemak jenuh, gula, dan makanan olahan, memiliki dampak yang merugikan bagi kesehatan otak kita. Makanan yang tidak sehat tidak hanya berkontribusi pada masalah kesehatan fisik, tetapi juga dapat merusak fungsi otak kita.
Makanan yang tinggi lemak jenuh dan gula tinggi dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan diabetes tipe 2. Ketika kita mengonsumsi makanan ini secara berlebihan, terutama dalam jangka waktu yang lama, dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah, peningkatan kolesterol, dan resistensi insulin. Kondisi-kondisi ini dapat menyebabkan peradangan sistemik dalam tubuh, termasuk di otak. Peradangan yang terjadi akibat pola makan yang tidak sehat dapat merusak sel saraf dan koneksi sinaptik di otak. Ini dapat mempengaruhi fungsi kognitif, seperti konsentrasi, daya ingat, dan pemrosesan informasi. Selain itu, peradangan kronis juga dapat meningkatkan risiko terjadinya gangguan neurodegeneratif, seperti Alzheimer dan Parkinson. Dengan demikian, penting untuk mengadopsi pola makan yang seimbang dan nutrisi yang baik untuk menjaga kesehatan otak. Prioritaskan makan makanan alami yang kaya akan nutrisi, termasuk buah-buahan, sayuran, biji-bijian utuh, ikan berlemak, kacang-kacangan, dan protein berkualitas. Kurangi konsumsi makanan olahan, makanan cepat saji, makanan manis, dan makanan tinggi lemak jenuh. Dengan memperhatikan pola makan yang sehat, kita dapat mendukung kesehatan otak kita dan mencegah risiko penyakit serta gangguan kognitif di masa depan. 4. Kurang aktivitas fisik, tubuh dan otak memiliki keterkaitan yang erat. Kurangnya aktivitas fisik dapat berdampak negatif pada kesehatan otak kita. Ketika kita tidak aktif secara fisik, aliran darah dan oksigen ke otak dapat berkurang, sehingga mempengaruhi fungsi kognitif dan memori. Aktivitas fisik yang teratur memiliki banyak manfaat bagi kesehatan otak kita. Saat kita berolahraga, aliran darah meningkat, mengirimkan lebih banyak oksigen dan nutrisi ke otak. Hal ini memperkuat jaringan saraf dan meningkatkan koneksi sinaptik di dalamnya. Seiring waktu, hal ini dapat meningkatkan fungsi kognitif, termasuk konsentrasi, perhatian, dan pemrosesan informasi. Selain itu, olahraga teratur juga dapat memengaruhi produksi dan regulasi neurotransmitter di otak, seperti serotonin, dopamin, dan endorfin. Hormon-hormon ini berperan penting dalam mengatur suasana hati, motivasi, dan perasaan bahagia. Dengan berolahraga secara teratur, kita dapat merangsang produksi neurotransmitter ini dan meningkatkan suasana hati secara keseluruhan. 5. Ketergantungan pada teknologi, penggunaan berlebihan dan ketergantungan pada teknologi, seperti ponsel cerdas dan media sosial, dapat mengganggu konsentrasi, memori, dan kemampuan sosial. Terlalu banyak waktu yang dihabiskan di depan layar juga dapat mengganggu pola tidur dan kualitas istirahat. Penting untuk diingat bahwa faktor-faktor ini hanya merusak otak jika terjadi dalam jangka panjang dan tidak diimbangi dengan praktik kesehatan yang baik. Penting untuk menjaga keseimbangan hidup, mengelola stres, menerapkan gaya hidup sehat, dan memberikan waktu untuk kegiatan yang merangsang otak serta hubungan sosial yang positif.